yang paling dekat itulah dijauhkan Tuhan, saudara ya, jangan sampai terjadi ya. Yang seperti itu saudara, jangan sampai terjadi ya. Saya suka kalau di gereja ini saling bersatu, saudara, berbisnis, berusaha pun ya. Kemarin saya kaget lihat, Ibu Desi ada catering, saya lihat ada Bapak Adrianus, ada Ibu Dian, ada Bapak Mudo. Saya kira sekali, saya semuanya jalan senyum-senyum saudara, jujur saudara ya. Jangan ada yang mengkhianati saudara ya. Jangan saudara ya, karena dikhianati itu sakit loh. Ya, dan dia oleh teman sendiri, tapi enggak lah. Ya, seperti Daud yang menolong Yonatan dan Daud saudara sampai mati, ya kan ya. Yesus dan murid-muridnya yang lain setia, saling setia. Amin saudara. Walaupun Petrus pernah menyangkal dia, tapi pada akhirnya dia sangat mati pun oke saudara. Itu dia. Ya, persekutuan anak Tuhan. Ya, apa namanya, Philadelphia, filia itu saudara, kasih persaudaraan itu kita miliki saudara. Tetapi memang ya kita nggak tahu yang namanya, tetapi kalau kita memiliki kekuatan Tuhan apapun itu saudara, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Dan pengharapan ini membuat supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin saudara. Apapun itu yang melemahkan kita, kalau selama masih ada pengharapan, kita pasti sanggup melampaui segalanya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan ya, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang akan memampukan kita menghadapi dari hal yang ketidakpastian dalam dunia ini saudara. Saya pernah katakan dunia ini dikuasai oleh pasar saudara ya, dari mulai zaman dulu saudara, zaman mulai orang berekonomi saudara ya mungkin dunia Islam dikuasai khilafah, orang komunis ya saudara. Tetapi secara global, secara umumnya manusia ini itu suka demokrasi, kebebasan hak asasi manusia. Kalau udah komunis, khilafah itu kan orang ditekan, nggak ada lagi demokrasi. Tetapi selama demokrasi itu artinya alam pasar saudara, dikuasai oleh pasar saudara ya. Ekonomi ini dikuasai oleh pasar bebas istilahnya saudara. Artinya apa saudara? Pasar ini itu sifatnya adalah serakah dan takut saudara ya, serakah dan takut. Serakah mau untung sebanyak-banyaknya, takut senggol dikit udah kerugian, wah takut rugi sebanyak-banyaknya saudara. Itu pasar, nggak bisa kita. Dan alam demokrasi seperti itu saudara. Selama nggak ada komunis, nggak dikuasai oleh khilafah itu ya demokrasi ya. Leadernya orang Amerika Serikat sana, orang Eropa saudara ya. Selama itu ya memang kekristenan, jujur aja, karena Kristen nggak ada apa namanya kebebasan itu memang terbuka saudara ya. Selama itu maka dikuasai oleh itu saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nggak tahu ya kan. Oleh sebab itu maka kita perlu kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini. Kalau kita bisa mengatasi keserakahan dan ketakutan saudara, kalau saudara berbisnis dalam nama Yesus, saudara akan sukses. Nanti saudara sudah bisa menaklukkan pasar ya saudara ya. Saya pernah dengar orang yang punya Alibaba itu saudara, luar biasa saudara ya. Siapa itu? Jack Ma ya. Dia sudah bisa mengalahkan takut dia dan keserakahannya saudara. Makanya dia menang, bisa menguasai pasar saudara ya. Selama saudara tidak bisa menguasai ketamakan dan ketakutan dalam berbisnis, tunggu dulu. Tapi kalau sudah bisa mengatasi itu, apapun yang saudara usahakan pasti berhasil saudara. Saya lupa apa dia bilang ya. Dia bilang apa dia bilang saudara ya, orang pintar itu apa namanya ingin memiliki semuanya, dia bilang. Dia menyindir si Elon Musk kalau nggak salah, yang pengen punya kehidupan di Mars. Dia bilang, kenapa saudara? Dia bilang semuanya dia pengen ingini, sampai Mars pun dia pengen punya. Dia bilang saudara. Sebenarnya dia berbicara tentang keserakahan saudara ya. Tapi orang berhikmah dia bilang ya sebaliknya, bisa berkata tidak ya, untuk segala sesuatu itu berkata tidak saya ingini gitu saudara ya. Dia bukan orang Kristen, kok saya berpikir kok punya hikmat yang seperti dalam Alkitab gitu saudara ya. Kita diajar seperti itu saudara, dikasih oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu untuk menaklukkan ini saudara, untuk kita menang saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita harus punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama saudara, bagaimana sumber kekuatan kita? Itu pertama saya ajarkan saudara, apa yang Alkitab ini memang bukan yang secara mikronya saudara ya, secara makronya saja, nanti saudara memang luas sekali ya, tetapi secara dasarnya saudara, secara dasar itu Roh Kudus ya. Yang pertama adalah Roh Kudus Tuhan saudara, di dalam 2 Timotius ya, pasal 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya, di alam roh dulu saudara. Kita hidup bukan oleh melihat tetapi oleh percaya. Apapun keberhasilan kita saudara, ya pertempurannya, peperangannya itu di alam roh saudara. Sebab itu kita harus memiliki roh yang kuat. Dari mana? Ya dari Roh Kudus Tuhan saudara. Kita percaya orang-orang Pantekosta, mulai dari ketika hari Pantekosta, Roh Kudus inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kita, yang memberikan kekuatan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tadi saya katakan saudara, ya selama alam dunia ini dikuasai oleh pasar, demokrasi itu berbicara pasar bebas saudara, maka pasar itu berbicara tentang keserakahan dan ketakutan. Yang bisa, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dari mana? Dari Roh Kudus saudara, ya kan? Dan karena ini saudara yang bisa memampukan kita mengalahkan pasar saudara. Kalau saudara mengalahkan pasar, haleluya, saya yakin dan percaya saudara boleh berbisnis, amin. Ya, itu kan penjelasannya banyak, ya penjelasan banyak. Pokoknya Roh Kudus lah gitu saudara, panjang kan, nggak cukup waktunya kalau diceritain semuanya kan, saudara ya. Roh Kudus itu ya, ini dasarnya Roh Kudus saudara. Yang kedua itu Injil. Ya, dari mana sumber kekuatan kita? Injil. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan saudara, aku punya keyakinan kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan, ini pemberitaan Injil ini, pemberitaan salib ini memang adalah bodoh bagi orang yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, jadi kita berpegang teguh pada firman Tuhan, pada Alkitab, pada Injil, keselamatan. Walaupun dihinakan, ada ininya ada di situ dan segala macam, karena mereka tidak tahu, mereka takut, saudara. Tetapi kita yang mempunyai keyakinan di dalam Injil, di situ juga kekuatan Allah ada pada kita. Kekuatan Allah pada kita, saudara. Ya, siapapun kita tidak takut, apapun kita tidak takut, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-22 sampai ke-24, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmah, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Luar biasa Injil ini, saudara. Ya, di dalam pasal 22 ayat 2, pasal 1 ayat ke-22 sampai ke-24, orang Yahudi itu menghendaki tanda. Orang Yahudi itu maunya mujizat, tanda itu mujizat, saudara. Ya, orang Yunani itu logikanya, logisnya, hikmatnya, saudara. Orang Yunani mencari hikmah. Ya, saya katakan dari Pitagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, saudara. Ya, bagaimana terjadinya hujan? Hujan terjadi karena itu orang-orang Yunani, saudara. Harus ada logikanya, ion positif, ion negatif, begini, hukum Archimedes dan sebagainya, saudara. Itu loh orang Yunani cari hikmah, cari logika, cari filsafatnya, saudara, cari kepandaiannya, saudara. Dan orang Yahudi nggak perlu
dulu pada zaman Kristus ya pemberitaan ini. Mereka lihat, wah, orang mati hidup, orang orang buta melihat, saudara. Ya. Dan ketika mereka lihat Yesus disalib, enggak apa-apa, saudara. Ya, banyak yang down. Marah. Sepertinya nggak ada istimewanya, saudara. Tapi kita yang tetap berpegang, memegang salib itu, saudara, memegang Injil itu, apapun tidak tergoda, tidak terpikat, tidak takut, saudara, tetap setia. Yesus juru selamat, salib kekuatanku, saudara. Di dalam nama Yesus, saudara memiliki kekuatan. Bagi aku, ya, Rasul Paulus katakan, ya, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang Yahudi suatu kebodohan. Orang Yunani, ya, suatu batu sandungan, dan untuk orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, bagi orang Yahudi batu sandungan, mana mujizatnya, nggak ada. Ya, bagi orang Yunani bodoh kali, mana logikanya, nggak ada. Ya, saudara, mana dia? Ya, mana tandanya? Mana hikmatnya? Nggak ada. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, orang yang setia dengan Injil Kristus, yang berpegang teguh, tidak tergodakan oleh godaan, oleh hasutan, oleh tekanan apapun, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Artinya kita ini bukan orang Yahudi, saudara. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di situ saudara akan mendapatkan bukan saja kekuatan, tapi kepintaran yang luar biasa. Saudara makin takut Tuhan, makin percaya Injil, saudara. Sebodoh apapun saudara dibikin pintar jadi Tuhan oleh Tuhan, saudara. Hikmat yang dari Tuhan itu mengalahkan hikmat dunia ini. Amin, saudara. Saudara bekerja, berusaha apapun dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tadi adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Injil. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan itu? Dari Roh Kudus, dari Injil. Yang ketiga dari Tuhan Yesus, saudara. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-9, saudara, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Haleluya, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus. Ketika dia ada bersama kita, saudara, kita pandang salibnya, kematiannya di kayu salib, saudara. Ini adalah harta kita. Rasul Paulus katakan, saudara, dia memiliki kekuatan yang melimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Dia katakan, betul kami ditindas, tapi kami nggak pernah terjepit. Kami kehabisan akal, semuanya disengaja dipaksa. Ya, apapun salah dibuatnya, saudara, sengaja ditindas, tapi dia katakan kami tidak putus asa. Saudara dikasih Tuhan, kami dianiaya, tapi nggak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Ada saja cara Tuhan menolong kami. Kami dihempaskan, nggak bisa mati-mati kami, dia bilang, saudara. Kalau bukan kehendak Tuhan, apapun yang kita hadapi, saudara. Ya, tadi di keluarga Bapak Desi nyanyikan sehelai rambut pun, saudara, kalau Tuhan gak izinkan gak roboh. Apalagi hidup kita, apalagi kesehatan kita, saudara, apalagi usaha kita, saudara. Selama kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, ingat, tetap setia, ya, kepada Injil, kepada Kristus. Minta Roh Kudus itu 3 hal. Yang terakhir, saudara, bagaimana kekuatan itu kita dapatkan? Itu dari kasih karunia Tuhan. Ya, dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Haleluya, saudara. Kasih karunia itu, saudara, di dalam Ratapan pasal 20 atau 21, saudara, ya. Pasal 3 ayat 19 sampai 22. Ya, kasih karunia itu dikatakan selalu baru tiap hari. Amin, saudara. Bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil Tuhan,
yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa menyediakan itu tiap hari. Ketika saudara masuk ke hadiratnya, tengah malam saudara masuk ke hadiratnya, pagi hari datang kepada Dia, maka saat itu juga Tuhan katakan, selalu baru rahmat-Ku tiada habis-habis. Kasih-Nya berlimpah, saudara, tidak akan pernah kekurangan. Kasih karunia-Nya bukan dari dunia ini. Kasih karunia-Nya ini ajaib, luar biasa, saudara. Kasih karunia ini memberikan satu pertolongan, memberikan satu kelepasan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang tidak kita pernah pikirkan, saudara, yang tidak pernah terbayangkan, yang mungkin kita terjepit dan sebagainya. Tetapi kasih karunia Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang akan kita miliki, saudara, sepanjang tahun ini. Kita tidak tahu, ya, saya ulangi, saudara, dari awal bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari esok. Ya, mungkin makin sulit, saudara, ya, saudara, karena kita menjadi orang percaya, saudara, ya, kalau ya mungkin di sini nggak terlalu, tapi kalau di daerah Jawa terasa, saudara, ada ras itu ada, sara itu ada, saudara, ya, karena kita banyak cobaan dan godaan, saudara, banyak, ya, cobaan godaan sekitar kita yang membuat kita menginginkan kita jatuh, saudara. Ya, kita perlu kekuatan Tuhan. Karena apalagi, saudara, kita perlu menolong orang. Sebab itu kita perlu kekuatan Tuhan, saudara. Karena ketika kita memiliki, kenapa kita perlu kekuatan Tuhan? Karena ketika kita memiliki kekuatan Tuhan, pengharapan kita itu nggak pernah habis, saudara. Bagaimana caranya? Caranya kita minta Roh Kudus Tuhan yang pertama. Bagaimana kekuatan Tuhan itu selalu ada. Roh Kudus Tuhan itu selalu hadir, saudara, ketika kita relasi kita dengan Dia ada. Kalau enggak, ya susah juga, saudara. Sebab itu selalu, ya, ada, ya, relasi dengan Tuhan itu, ya. Pagi hari, siang hari, saudara selalu panggil nama Tuhan. Ya, Injil, jangan yang lain, saudara. Yang lain itu bohong. Ya, Injil adalah kekuatan Tuhan, saudara. Di dalam Dialah tidak ada kepalsuan. Ya, tidak ada hal-hal yang dibuat-buat, tetapi kejujuran yang dari Tuhan. Disitulah, saudara, ketika kita berpegang teguh kepada Injil Tuhan, kekuatan Tuhan itu semakin hebat ada dalam diri kita. Ya, apalagi yang kita dapatkan dari mana? Dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, melimpah apapun yang kita hadapi, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Dia, saudara, kekuatannya itu akan Dia limpahkan kepada kita. Ya, apalagi, saudara, dari manalah kita tahu kasih karunia-Nya tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, betul kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Kemudian besok kita juga tidak tahu. Ada godaan, ada cobaan dan sebagainya. Ada penganiayaan, saudara. Ya, ada mungkin tindakan, ya, ada intimidasi dan sebagainya kalau sebagai pengikut Tuhan. Tetapi kita tetap setia di dalam Injil Tuhan. Tapi kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu kasih karunia tidak berkesudahan, saudara. Di dalam Roh Kudus Tuhan yang menyertai, mengajar kita. Di dalam nama Yesus kita akan sukses tahun ini. Amin, saudara. Ya. Puji Tuhan. Mari